tokoh dan organisasi. Saat ini sudah banyak organisasi Buddhis internasional yang berkembang, antara lain True Buddha School, American Buddhist Movement, Buddha's Light International Association, Dhammakaya Movement, Dharma Drum Retreat Center, European Buddhist Union, International Buddhist Confederation, Buddhist Peace Fellowship, Shambhala Buddhism, Tricycle Foundation, Unitarian Universalist Buddhist Fellowship, dan sebagainya. Adapun beberapa tokoh Buddhis terkenal yang telah banyak mengkampanyekan intisari ajaran Buddha universal, baik melalui tulisan maupun ceramahnya ke seluruh dunia, antara lain Ajahn Brahm, Ajahn Chah, Tenzin Gyatso, Dalai Lama, D.T. Suzuki, Cheng Yen, pendiri Yayasan Chusji, kemudian Lu Shengyen, pendiri True Buddha School. Salah satu tokoh pergerakan spiritual modern dengan dasar Buddhisme yang patut dicatat adalah Mahaguru Lu Shengyen yang lahir di Chiayi, Taiwan pada tahun 1945. Beliau adalah pendiri aliran Tantra Satya Buddha atau The True Buddha School. Jumlah pengikutnya diperkirakan lebih dari 7 juta orang di seluruh dunia. Selain menguasai 4 tradisi aliran Tibet, yakni Yingmapa, Kargyupa, Sakyapa, dan Gelupa, beliau juga berguru pada 21 guru manusia dalam ilmu Taoisme, Sutrayana, dan Tantra, dan juga kepada para guru spiritual yang non-fisik. Selain itu, beliau juga berguru secara langsung dengan Padmasambhava, pendiri aliran Tantra Tibet. Pada usia 25 tahun, mata batin beliau terbuka dan beliau melihat Trini Arya dari Sukhapatiloka muncul di angkasa dan berpesan pada beliau agar membabarkan Dharma dan memberikan kebaikan kepada segenap makhluk hidup. Selain mengajarkan Dharma, beliau juga banyak melakukan berbagai keajaiban yang seringkali di luar jangkauan pikiran manusia untuk membantu para murid maupun pengikutnya. Pada tahun 1982, beliau pindah ke Amerika Serikat dan tinggal di negara bagian Washington. Saat ini, beliau telah menulis lebih dari 225 buku dalam bahasa Cina tentang berbagai topik, termasuk Feng Shui, spiritualitas, dan ajaran-ajaran Dharma yang mendalam. Banyak dari buku-bukunya telah diterjemahkan ke bahasa Inggris dan Spanyol. Beliau juga mendapatkan penghargaan dari mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Bill Clinton, dan mantan Gubernur Washington DC, yakni Mike Lowry, dan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Beliau memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang mendalam serta kesaktian yang sangat tinggi. Pengikutnya bahkan meyakini bahwa beliau pernah menghidupkan salah satu pengikutnya yang telah meninggal. Para pengikutnya menganggap beliau sebagai seorang Buddha hidup. Meski demikian, ada juga sebagian kalangan yang menuduh dan menganggapnya sebagai tokoh sesat. Beliau pernah berkata, "Kebenaran selalu hidup di dalam semesta ini dan merupakan sifat alam semesta yang sempurna." Setelah sebagian dari kebenaran ini ditemukan oleh para pendiri agama, kelompok-kelompok agama mulai bermunculan. Namun, bahkan bila semua agama ini lenyap dari muka bumi, kebenaran masih tetap hidup. Tujuan kita dalam melatih rohani sekarang ini adalah untuk menyadari penerangan sempurna, untuk mengalami kebenaran alam semesta. Jadi, jika banyak agama saling menyerang, saling mengkritik, saling berkelahi satu sama lain, maka itu merupakan pelanggaran terbesar dan mendasar dari kebenaran. Manusia abadi Padmasambhava. Salah satu manusia abadi yang dikenal dalam agama Buddha adalah Padmasambhava, pendiri aliran Vajrayana atau Tantrayana Tibet. Selain beliau juga ada banyak bodhisattva atau makhluk suci abadi yang lain seperti Dewi Kuan Yin, Ksitigarbha, Vajrapani, dan lain sebagainya. Kisah tentang guru besar Padmasambhava yang hingga kini juga masih menjadi misteri. Tentang awal kehidupan Padmasambhava ada 2 versi. Yang pertama, konon beliau ditemukan oleh seorang raja sebagai seorang bayi di atas sebuah kuntum teratai di danau Danakosha di utara India, yang sekarang dikenal sebagai Swat Valley di Asia Selatan atau Pakistan. Sang raja kemudian membawanya pulang dan mengangkatnya sebagai seorang anak.
Nama Padmasambhava yang umum dikenal di Tibet adalah Pema Jungne, terjemahan dari bahasa Sanskerta, Padmakara, yang artinya berasal dari sekuntum teratai. Versi lain mengatakan dia terlahir pada tahun 475 sebelum Masehi sebagai putra Raja Mahusita dari Udiana dan diberi nama Danrakashita. Setelah dewasa, beliau berkeinginan meninggalkan istana untuk belajar dan mempraktekkan dharma. Akan tetapi, orang tuanya tidak memperbolehkannya sehingga ia melakukan perbuatan jahat dan dibuang sebagai orang hukuman sehingga akhirnya beliau bisa bebas leluasa untuk belajar dharma. Beliau kemudian diupasamdapa oleh Yang Arya Ananda, salah satu murid utama Sang Buddha pada tanggal 10 bulan 2 penanggalan lunar. Beliau juga mendapatkan abhiseka di bawah Pandita Sakya Bodhi dan diberi nama Sakya Senge. Beliau berguru pada banyak guru antara lain Manjusri Mitra, Nagarjuna, Vimalamita, Vimayingti, dan berguru pada Sri Simha selama 25 tahun dan mempelajari sadhana 9 tingkat Dzogchen. Padmasambhava menggabungkan semua ilmu itu dan melatih diri dengan keras di Sitavana hanya dengan mengenakan kain kafan. Di Sitavana, beliau mendapatkan kesaktian dan pencerahan agung yang sempurna. Beliau kemudian menjadi pemimpin dari 500 pandita besar dan dikenal sebagai Padmasambhava, sang putra teratai. Kemudian pada tahun 760 Masehi, Raja Trisondetsen, raja ke-38 dari dinasti Yarlung dan kaisar pertama Tibet, yang mengetahui kesaktian luar biasa Padmasambhava lalu mengundangnya ke Tibet. Guru Padmasambhava yang telah berumur lebih dari 1000 tahun itu pun datang ke Tibet. Padmasambhava lebih dulu memberikan penghormatan pada raja. Namun begitu memberikan penghormatan, jubah kebesaran sang raja hangus terbakar. Saat itu, semua hadirin pun tahu siapa yang lebih agung. Di Tibet, guru besar ini menaklukkan semua mara siluman dan mara sesat di seluruh Tibet dan kemudian mentahbiskan beberapa orang siswa dan menerjemahkan sutra-sutra tantra ke dalam bahasa Tibet. Padmasambhava berada di Tibet selama 55 tahun. Beliau juga membangun vihara Samyegompa dengan wujud seluruh alam semesta. Di tengah ada gunung Semeru, di pinggir ada 4 benua besar, 8 benua kecil, dan 7 laut emas. Padmasambhava memiliki 5 orang siswi, yaitu Yeshei Sogyal, Mandarava, Sakya Devi, Kalashidi, dan Tashi. Kelima orang ini adalah Mahasiddha. Selain itu, masih ada 15 orang lagi yang juga berhasil mencapai keberhasilan meditasi melalui bimbingannya. Meski demikian, metode latihan berpasangan yang diajarkannya, Yab Yum, dari dulu hingga kini masih mengundang kontroversi dan beliau sering difitnah sebagai guru sesat. Padmasambhava juga mengunjungi banyak negara seperti Nepal, Cina, Bhutan, dan masih banyak lagi. Beliau mempunyai 8 tempat retreat suci. Beliau dianggap sebagai pendiri pertama aliran Vajrayana atau Tantrayana Tibet, terutama aliran Nyingma. Guru Padmasambhava menggunakan metode persembunyian rahasia dan membagikan seluruh pusaka ajaran Dharma beliau ke dalam berbagai tempat persembunyian rahasia seperti di dalam gunung dan bebatuan, di bumi, di danau, di angkasa, dan menunggu untuk dikeluarkan oleh generasi penerus agar ajaran Dharma dapat dibabarkan. Umur Padmasambhava sangat panjang. Terakhir, beliau menunggang kuda langit. 4 raja langit menopang kuda langit untuknya. Saat naik ke langit, beliau mengucapkan, semua keserakahan duniawi diputuskan. 5 racun berubah menjadi 5 berkah. Kisah tentang manusia yang berangkat ke surga. Kisah tentang manusia yang terangkat ke surga juga kita temui dalam agama Abrahamik, yakni Yahudi, Nasrani, Islam, seperti halnya Nabi Idris atau Henoch, Nabi Ilyas atau Elia, dan Nabi Isa atau Yesus. Dalam agama Hindu disebut moksa. Tao dan spiritualisme Jawa, kisah seperti ini juga bisa kita ditemui. Padmasambhava hingga kini masih terus membabarkan ajaran. Maha Acarya Lu Shengyen, pendiri aliran Tantra Satya Buddha,
True Buddha School mengaku bahwa beliau masih sering bertemu dengan Padmasambhava hingga saat ini meskipun beliau terlahir 2490 tahun yang lalu. Master Choa Kok Sui, guru besar prana dari Filipina, juga mengaku mendapat ajaran dari Maha Guru Padmasambhava